Sejumlah wilayah dilaporkan sulit untuk dijangkau akibat kerusakan jalan dan longsor, sementara kebutuhan tenaga medis, obat-obatan, logistik terus meningkat pasca gempa NTT. Lantas seberapa cepat bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang paling terdampak dan bagaimana memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif hingga ke wilayah yang terisolasi? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Irma Suryani Caniago selaku anggota Komisi 9 DPR fraksi Partai Nasdem. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar Anda? Waalaikumsalam. Terima Alhamdulillah kasih sudah kabarnya meluangkan waktu. baik. Nampaknya kostum warna hitam melambangkan kesedihan begitu ya Bu ya, dampak Iya. dari gempa bencana yang terjadi di tanah air. Ibu memakai kostum warna hitam. Kita akan coba, ini masih mencoba ya Bu Irma ya, dengan Dr. Melinda yang masih kita coba hubungi, salah satu relawan tenaga medis yang ada di Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini kita akan coba nanti komunikasi kita tersambung dengan Dr. Melinda yang mengeluhkan Bu, satu-satunya tenaga medis yang berada di Puskesmas Dampek, Manggarai Timur dan harus menangani belasan ribu pasien yang ada di sana. Sungguh kasihan. Kita akan coba nanti dengar keluh kesah dari dokter tersebut. Dan kita juga tadinya juga akan tersambung dengan Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, tapi tidak bisa bergabung, tiba-tiba meng-cancel, mungkin sibuk. Hariko dan juga Hidayat yang tengah ada di lokasi. Bu Irma, saya langsung ke Anda dulu minta tanggapan anggota Komisi 9 yang membawahi soal bidang kesehatan juga begitu ya Bu. Apakah sudah tepat sasaran di lapangan bencana gempa di NTT lokasinya untuk kemudahan akses layanan kesehatan korban bencana gempa Bu? Yang Anda lihat. Yang pertama tentu kami, saya pribadi, Irma Suryani, dan seluruh anggota Komisi 9 DPR RI prihatin ya, kemudian memberikan supporting kepada seluruh masyarakat NTT agar bersabar ya, dan mudah-mudahan badai cepat berlalu. Kita semua akan saling bergandeng tangan untuk membantu masyarakat NTT. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saya menghimbau ya, yang namanya Satgas Penanggulangan Bencana untuk segera bergerak cepat. Berkaca pada kejadian di Aceh, tentu ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bagaimana pemerintah harus cepat tanggap menghadapi bencana-bencana yang akan timbul ya di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga, yang dibutuhkan masyarakat adalah semua kebutuhan hari-hari, semua kebutuhan mereka terkait misalnya sandang, pangan gitu ya. Kemudian kalau papan kan nggak mungkin ya, papan itu di situ yang saya masukkan adalah tenda. Kemudian air bersih dan obat-obatan. Nah, yang paling penting dari semua, air bersih dan obat-obatan ini sebetulnya yang menjadi kunci dari keberhasilan pemerintah dalam menangani pengungsi. Karena di situ poinnya. Nah, apalagi tadi disampaikan bahwa hanya baru ada satu. Nah, saya nih hari ini mengatakan kepada Kementerian Kesehatan segera turunkan tim medis ya untuk bisa membantu semua pengungsi agar jangan terkena penyakit. Hari ini sama-sama kita tahu kondisi Indonesia sedang dalam tropis ya, sedang dalam kondisi El Nino Godzilla bahkan ya, di mana kekeringan yang luar biasa pasti akan menimbulkan ISPA jika pemerintah CQ Menteri Kesehatan tidak segera ya menurunkan tim-tim medis dan berikut seluruh obat-obatan. Itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa berkoordinasi secara efektif dengan Pemda dan Satgas Penanggulangan Bencana. Oke, dalam standar protokol khusus kesehatan apakah diatur dalam situasi tanggap darurat bencana itu Bu? Apakah memang ada di lokasi ketika bencana berlangsung atau bagaimana? Atau pasca 1 hari baru turun ke lapangan? Sebenarnya? Sebetulnya kan berkaca dari kasus Aceh, Satgas ini harusnya segera berfungsi. Ya, pemerintah nggak bisa menunggu ketika bencana terjadi dan menunggu laporan.
untuk bisa turun ya. Harusnya cepat tanggap. Begitu ada bencana, mereka harusnya sudah bisa bergerak dan berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan anggaran yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi juga saya ingin mengingatkan seperti kejadian Aceh gitu ya. Jangan kemudian anggaran-anggaran yang harusnya sampai kepada masyarakat kemudian lambat dan tidak diterima masyarakat dengan baik karena banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Stoplah yang seperti ini. Kita harus bertanggung jawab terkait dengan masyarakat yang segera membutuhkan pertolongan terutama dari pemerintah. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Oke, kalau Ibu melihat beberapa titik di Nusa Tenggara Timur, mana yang paling harus mendapat perhatian, terutama mereka yang terisolasi ke daerahnya? Yang pertama tentu kita yang harus kita dahulukan adalah yang masih tertimbun. Itu harus disegerakan, harus disegerakan, ditemukan, ya, dievakuasi. Dan kemudian yang kedua, setelah dilakukan evakuasi, bawa ke rumah sakit terdekat untuk bisa direhabilitasi apapun ya yang terjadi dengan pasien. Pasti ada trauma fisik, trauma mental dan lain sebagainya. Baru kemudian yang pengungsi. Pengungsi ini juga perlu menjadi perhatian khusus karena di situasi hari ini yang saya bilang tadi ya, El Nino Godzilla ini tentu penyakit akan banyak ya menimpa para pengungsi jika makanan siap saji tidak disediakan. Kemudian yang namanya MCK tidak disediakan. MCK nggak disediakan itu bahaya gitu ya. Akan terjadi banyak penyakit di sana. Dan kemudian yang ketiga tentu tim-tim medis yang harus mendampingi mereka setiap hari sampai dengan situasinya membaik. Baik, apakah sudah ada laporan yang diterima oleh Komisi 9, ada keterbatasan obat, alat kesehatan, oksigen, kemudian cairan infus, perlengkapan medis lainnya yang diterima Bu, per hari ini? Sebagai mitra Komisi 9, Kementerian Kesehatan, tentu kami menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk segera. Itu pasti, selalu kami sampaikan, baik dalam rangka RDP maupun sebagai sebagai mitra. Biasanya kami masing-masing segera melakukan koordinasi dengan teman-teman Komisi 9 yang teman-teman Kementerian Kesehatan yang memang bertanggung jawab terhadap obat-obatan, ya, terhadap tim medis atau SDM, itu pasti kita selalu berkomunikasi secara efektif. Segera turun dan lakukan kerja-kerja yang memang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi penyakit yang akan timbul di di masyarakat yang saat ini sedang mengungsi. Nah, untuk Satgas Perlindungan Penanggulangan Bencana pun kami juga berkoordinasi dengan Pak Wakil Ketua DPR dan saya bangga sebetulnya dan saya sebetulnya selain bangga saya juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pak Supmi Dasko terutama yang selalu tanggap dalam setiap persoalan. Ya, mewakili DPR RI, beliau ya selalu bisa menyelesaikan banyak masalah yang seharusnya dikerjakan oleh kementerian-kementerian. Nah, harusnya kementerian-kementerian berkomunikasi secara efektif kepada semua kementerian untuk bisa menanggulangi kebutuhan-kebutuhan bencana. Sejauh ini bagaimana Bu Satgas bekerja per hari ini Anda lihat, apa yang perlu dievaluasi? Tanggap daruratnya. Jadi tanggap daruratnya itu seharusnya tidak perlu lagi dilaporkan baru bergerak, gitu loh. Nah, Pak Supmi Dasko biasanya itu tanpa harus menunggu, beliau sudah melakukan aksi. Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh kementerian-kementerian gitu. Berkomunikasilah dengan parlemen untuk bisa menindaklanjuti semua bencana-bencana yang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia, agar antara pemerintah dan mitra kerja itu berjalan komprehensif lah hubungannya, ya, berkoordinasi dengan baik. Jangan kemudian tiba-tiba pemerintah tidak melakukan kerja secara efektif, yang masyarakat tentu ngeluhnya kepada DPR sebagai wakil rakyat. Kemana nih DPR kan begitu. Nah, itu sudah kita lakukan dan kita sudah komunikasikan kepada pemerintah. Baik Bu, tentu ini menimbulkan trauma bagi korban bencana gempa
tentu harus ada trauma healing bagi anak-anak ya di lokasi pengungsian. Apakah sudah maksimal sejauh ini? Dan kemudian gempa susulan juga masih terus terjadi, Bu. Ini bagaimana mengatasi ini? Iya, Kementerian Kesehatan berikut seluruh timnya. Timnya itu kan nggak hanya sekedar membawa obat-obatan, tetapi juga tim-tim medis yang bisa memberikan memberikan rasa aman ya kepada pengungsi, terutama anak-anak dari trauma. Nah, ini juga harusnya dilakukan dan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Kesehatan segera menindaklanjuti, banyak kok ya tenaga-tenaga yang bisa memberikan penanganan psikis gitu ya untuk mereka yang trauma itu dari daerah sekitar, nggak harus diambil dari NTT saja, gitu. Dari seluruh provinsi sekitar tuh bisa kok, bisa segera diperintahkan untuk hadir di sana sebagai bagian dari tanggung jawab mereka kepada bangsa dan negara ini. Biasanya berapa lama pemulihan pasca gempa dilakukan, Bu? Belajar dari gempa Aceh dan gempa Sumatera, di Padang juga sempat ada gempa ya? Iya. Tergantung kondisi ya. Kalau seperti misalnya dulu di Aceh, ya saya juga pernah waktu gempa Aceh itu saya ada di sana juga membuat satu posko ya. Terjadi setiap 5 menit terjadi gempa. Nah sama dengan yang terjadi di NTT ini, karena setiap gempa masih terjadi susul menyusul, ya sampai selesai dan sampai anak-anak tersebut atau pasien-pasien pengungsi tersebut sudah bisa dilepas dengan aman. Ya. Traumatik itu juga bukan sekedar traumatik fisik, mental juga, mental karena ketakutan, tapi mereka juga harus diberikan rasa aman oleh pemerintah bahwa infrastruktur ya, bangunan rumahnya yang rusak itu harus dibantu seperti apa oleh pemerintah gitu ya. Bagaimana anak-anaknya sekolah itu juga harus dilindungi gitu ya. Itu semua secara keseluruhan komprehensif itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Termasuk pemulihan layanan dasar gitu ya, pembukaan akses, serta pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Kalau dilihat gempa NTT secara keseluruhan kemarin bagaimana, Bu, untuk perbaikan pemulihannya? Cukup mengeluarkan banyak anggaran kan nanti? Saya kira pemerintah tidak boleh berbisnis kepada rakyat ya. Jadi berapapun anggaran yang harus dikeluarkan demi kesehatan masyarakat, berapapun anggarannya nggak boleh dihitung. Karena ada anggaran yang dikucurkan begitu ya di tengah efisiensi TKD di tapi daerah. tidak boleh dihitung ya. Bu, ini terakhir closing statement yang bisa Anda sampaikan apa, Bu, kepada korban bencana gempa di NTT dan sejumlah wilayah lainnya yang terjadi, Bu? Silakan. Yang pertama saya ingin Kementerian Kesehatan ya membuat desk care agar masyarakat yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan ya yang ada di sana untuk bisa menanggulangi semua keluhan-keluhan yang terjadi. Kepada Satgas Penanggulangan Bencana pun juga harus ada desk untuk bisa mereka menyampaikan keluhan terkait dengan misalnya kebutuhan dasar, kebutuhan makanan siap saji dan lain sebagainya. Itu harus disiapkan sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan oleh pemerintah secara komprehensif. Belum menjadi closing statement karena kita sudah harus bergabung. Ternyata alhamdulillah sudah bergabung. Kita di luar studio melalui sambungan daring dengan Dr. Melinda, tenaga medis yang ada di NTT. Kita sapa Bu Irma. Ada Dr. Melinda di NTT. Selamat sore, Dokter. Apa kabar Anda? Sehat selalu. Dr. Melinda Ranov di studio, kita tersambung dengan Newsroom, program Newsroom sore ini. Apakah mendengar suara dari studio, Bu Melinda? Baik, sembari menunggu Melinda, nampaknya kita harus disambung lagi, Bu, tadi ya. Tidak menjadi closing statement, tapi apa harapan. Tapi sudah tersambung lagi nampaknya. Ditahan dulu, Bu Irma. Halo Dr. Melinda, selamat sore. Ranov di studio. Selamat sore, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Baru bisa ya, di studio ada Ibu Irma, anggota Komisi 9 DPR, membidangi bermitra dengan Kemenkes
bidang kesehatan. Apa yang Anda ingin sampaikan? Silakan. Apa yang menjadi keluh kesah Anda di sana, dokter? Baik, terima kasih untuk waktunya. Maaf di sini agak ribut soalnya banyak sekali pasien dan lagi hektik. Ya. Jadi untuk kebutuhan saat ini, bantuan kan sudah mulai berdatangan, Pak. Ya. Saat ini kami tetap masih kekurangan bantuan terkait logistik maupun obat-obatan medis, terus alat medis, tenaga medis itu sendiri, tenaga dokter, perawat, bidan. Kami sangat membutuhkan, dan jika ada apoteker boleh, karena masih banyak sekali pasien-pasien yang belum terevakuasi di berbagai desa. Jumlah desa di sini ada sekitar 8 desa dengan 17.000 penduduk, Pak. Jadi dan Anda, masih banyak masih daerah banyak yang apa? belum terlokalisir. Ya, Anda satu-satunya dokter di sana? Iya benar, Pak. Oke. Saya satu-satunya dokter ini. Saya adalah dokter Nusantara Sehat dari program Kemenkes, Pak. Baru 10 bulan di Puskesmas Dampek, wilayah Kecamatan Lambaleda Utara, NTT. Oke, penugasannya hanya satu tenaga medis di situ? Iya, satu tenaga medis. Oke, yang Anda inginkan apa? Apakah perlu menambah manpower di situ, penambahan tenaga medis, sehingga memudahkan kerja Anda, dokter? Oh iya, saya sangat membutuhkan itu, Pak. Soalnya dengan 17.000 penduduk, jujur saya tidak mampu menangani semua sendiri. Oke. Dan di sini sudah ada relawan dokter juga yang sudah datang, sekitar 4 orang dari puskesmas sekitar, dan ada yang dari bagian Muhammadiyah, itu sudah datang dokternya. Itu sangat membantu, Dok. Jadi jumlah dokter di sini kurang lebih sudah 5 orang, ditambah saya 5 orang, Dok. Tapi masih 5 orang, Pak. tidak Tapi apple to masih apple sangat dengan kurang. dengan jumlah 17.000 penduduk begitu ya, dokter. Ya, silakan direspon. Kita dengar suara Bu Irma nih di studio. Dokter Helda ya. Melinda. Dokter Melinda, Dokter terima Melinda. kasih informasinya. Saya dari Komisi 9 DPR RI akan menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk segera turun dengan seluruh timnya. Yang pertama tadi seperti yang dokter sampaikan, kebutuhan tenaga medis, kemudian obat-obatan, juga air bersih, itu yang tadi di awal saya sampaikan. Saya juga akan menyampaikan kepada Wakil Pimpinan DPR Pak Sufmi Dasko untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan agar apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan dokter di sana dalam menanggulangi semua pengungsi bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti sebentar acara ini selesai, saya akan menghubungi beliau. Dan insya Allah ya beliau selalu cepat tanggap dan bisa menghubungi langsung. Saya juga bisa menghubungi langsung, tapi kalau pimpinan DPR menghubungi langsung pasti efek tekanannya jauh lebih besar. Atau jangan-jangan Ibu Irma mau nelfon Pak Sufmi Dasko Ahmad di tengah dialog ini sekarang? Ya, nanti setelah ini saya akan telepon. Semoga ada koordinasi lanjutannya. Tadi juga disebutkan oleh Dokter Melinda ada sejumlah korban yang masih belum terevakuasi begitu ya, dokter? Iya benar, Pak. Ini bagaimana Bu Irma? Masih sangat banyak, Pak. Saya tadi di depan juga menyampaikan, nanti saya sampaikan juga dengan beliau ya, ke pimpinan DPR Pak Sufmi Dasko, bahwa masih banyak korban-korban yang belum terselamatkan ya, yang belum bisa dijangkau. Tentu Satgas bencana ini harus segera turun ya, turun untuk bisa menjangkau mereka ya, memperkuat dan mempercepat kinerja Satgas Penanggulangan Bencana agar semua korban yang sampai hari ini belum bisa dievakuasi dapat segera dievakuasi. Oke, Dokter Melinda, apa yang dibutuhkan saat ini? Silakan. Apakah butuh pasokan obat-obatan yang masih kurang atau alat kesehatan lainnya? Apa yang dibutuhkan? Baik, terima kasih. Untuk yang benar-benar sangat dibutuhkan obat-obatan medis, alat medis. Terus kami sangat kekurangan fail bed, Pak, dengan tenda. Dengan jumlah pasien yang sangat banyak, kami tidak bisa mengevakuasi pasien semuanya ke sini karena kekurangan bed, Pak. Dan tenda kami juga kurang, air bersih juga kurang, seperti tongkat, pampers, kursi roda itu juga masih belum ada, Pak.
Oke, Kami kalau sangat membutuhkan. perhatian atensi dari Dinas Kesehatan setempat bagaimana? Dinkesnya apakah berjalan efektif saat bencana ini? Iya, Dinkesnya sangat berjalan efektif, Pak. Hmm. Dari hari kedua di siang hari mulai ada bantuan dari Dinkes dan Oke. RSUD Kabupaten itu sangat membantu. Oke, apakah otoritas tempat yang berwenang juga sudah di lokasi, tim SAR gabungan, BNPB, Basarnas, tim lainnya? Sudah ada, baik Pak, sudah ada di lokasi. Tetapi karena posko ini kan ada 2 posko ya Pak. Posko utamanya di tempat saya, Oke. yang satunya itu posko di Ronting, itu sebagai posko persinggahan. Baik. Nah, Basarnas dengan BNPB itu mereka fokusnya di sana Pak, terkait pasien-pasien yang singgahan. Baik, Bu Irma bisa nanti direspon? jika- Jadi ya gimana? Nanti jika ada pasien-pasien yang mau yang berat itu harus diarahkan ke posko Damer yang saat ini saya tempati Pak, untuk mendistribusikan mana pasien-pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit, mana yang harus ditangani di sini. Iya, Seperti itu ada Pak. berapa pasien yang harus dirujuk sebelum dialog ini berlangsung? Informasinya ada penuh emosional menangani pasien. Bisa diceritakan ke kami apa yang terjadi pasien rujukan itu, dokter? Mohon maaf Pak, tadi agak putus-putus gimana Pak? Ya, sebelum dialog ini berlangsung, informasinya Anda sempat menangani pasien yang harus dirujuk dan berlangsung sangat emosional. Bisa diceritakan apa yang terjadi sebenarnya, dokter? Oh iya. Untuk pasien pertama itu yang benar-benar harus dirujuk di saat hari pertama terjadi gempa, itu ada pasien ibu hamil yang tidak pernah periksa kehamilannya, tiba-tiba datang dengan kondisi nyeri perut hebat di bagian bawah, terus pasien ini riwayat terbentur dan jatuh agak keras karena kondisi gempa. Terus kami observasi, tiba-tiba pasien ini nyeri perutnya makin hebat. Setelah itu dia seperti ingin buang air besar, ternyata kaki yang keluar. Ternyata kaki yang keluar dan kondisi kehamilannya kami hanya bisa perkirakan sekitar 22 sampai 24 minggu. Saat usia kehamilan seperti itu, berat bayi itu kan masih sangat kurang Pak. Ya. Nah, kira-kira bayi yang lahir itu kemungkinan sekitar beratnya 500 gram waktu itu Pak. Ya. 500 gram. Oke. Dan saya menolong persalinan itu dengan letak sungsang, dengan kondisi keterbatasan alat medis dan obat-obatan. Oke. Setelah dilahirkan pasiennya dengan keterbatasan yang ada, bayi itu lahir tidak menangis Pak. Bayi lahir tidak menangis. Saya melakukan resusitasi neonatus apa adanya, dan obat-obatan yang tersedia juga hanya oksitosin tersisa 4 ampul saja, karena puskesmas kami hancur Pak. Jadi tidak tersisa obat-obatan. Oke. Setelah itu, setelah saya resusitasi, bayi itu ternyata tidak bisa hidup Pak. Ya. Karena organ-organnya belum matang. Kemudian yang jadi masalah adalah ibunya. Ibunya mengalami retensio plasenta Pak. Oke. Retensio plasenta artinya ari-arinya itu tertahan di dalam rahimnya, tidak bisa keluar. Karena pasien ini masih kelahiran prematur dan kelahirannya karena saking kecil bayinya, dia tidak melewati pembukaan Pak. Jadi pas saya mau melakukan manual plasenta, jari saya benar-benar tertahan di bagian vaginanya, tidak bisa masuk semua Pak. Untuk melakukan manual plasenta secara maksimal. Baik. Akhirnya gagal manual plasenta, saya berkoordinasi dengan dokter kandungan dari RSUD Borong dengan bagian Dinkes. Ya. Setelah itu mereka arahkan untuk terapinya. Setelah itu saya sudah memberikan obat-obatan kepada pasiennya, tetapi ari-arinya masih belum bisa keluar. Saat itu saya benar-benar bingung itu harus dirujuk seperti apa, karena jujur saja hari pertama itu akses jalanan masih sulit Pak. Dinkes sudah berusaha untuk memberikan bantuan terkait rujukan ini, tetapi masih tidak ada titik terang, sampai akhirnya kami koordinasikan dengan berbagai pihak. Akhirnya di jam 3 subuh mulai ada bantuan dari Kapolres Pak. Oke. Nah, Kapolres datang langsung ke titik lokasi
bersama dengan anggota-anggotanya. Kemudian mereka melakukan pendampingan rujukan ke RSUD Borong. Itu puji Tuhan sekali, pasiennya akhirnya bisa dirujuk dengan kondisi akses jalanan yang sulit karena masih banyak longsor, Pak. Jalanan banyak yang terputus. Terus Baik. jam 3 subuh itu kita jalan dan akhirnya pasien bisa selamat di rumah sakit mendapatkan penanganan, Pak. Dokter, terakhir saya ingin tahu kondisi Anda apakah baik-baik saja, sehat, sudah makan per sore ini, per malam ini, jangan sampai tidak makan menangani pasien. Dokter, apakah Anda sehat saat ini? Kondisinya jujur saja ke kami, sehingga ada bantuan datang Jujur, Pak. berikutnya. Jujur, Pak, untuk saat ini saya sangat tidak sehat dan sampai saat ini saya belum makan, Pak, belum makan hari ini. Baik. Mandi pun saya belum karena banyak sekali pasien, Pak, yang harus saya tangani. Ini sudah beberapa pasien saya rujuk. Baik, sangat banyak korban di sini, Pak. Tetap jaga kesehatan dan ingat kesehatan juga utama begitu, Pak Dokter. Dan terakhir Ibu Irma, silakan direspon 1 menit dengan kondisi dokter ini yang sudah nampaknya capek, belum makan lagi nih Bu. Iya, dokter jaga kesehatan karena Anda satu-satunya yang bisa menjadi garda terdepan ya untuk bisa membantu semua pasien-pasien yang ada di pengungsian. Saya juga nanti insya Allah karena saya berteman dengan Gubernur NTT, Bapak Melkias Lakalena, saya juga akan menelpon beliau agar juga bisa segera memberikan bantuan bukan hanya obat-obatan tapi alat-alat alkes ya, alkes yang dibutuhkan para dokter untuk bisa membantu meringankan semua yang sudah diderita oleh pasien di pengungsian maupun yang sekarang sudah terselamatkan dari reruntuhan karena nggak mungkin nggak ada alkes, nggak bisa juga hanya sekedar dengan obat-obatan dan stetoskop tentunya. Saya akan telepon beliau untuk bisa segera menerbangkan ya untuk bisa membawa alkes-alkes tersebut ke ke tempat pengungsian agar dibuatkan satu tenda khusus yang bisa melayani semua pasien yang dalam kondisi yang tidak baik secara fisik. Ya, kalau secara mental juga pasti akan kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa mendirikan tenda desker ya untuk agar pengungsi-pengungsi yang mengalami trauma juga dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah secu Menteri Kesehatan. Baik, sudah dapat poinnya Dr. Melinda. Kita harapkan Anda setelah dialog ini langsung makan karena Anda berganti shift nih harusnya ya dengan 4 dokter lainnya sudah tiba di sana. Kami harapkan Anda juga jaga kesehatan. Dokter, sehingga sehat selalu untuk menangani pasien. Kita harapkan memang janji Ibu Irma akan segera terrealisasi dan membuat kita tenang semua dan segera mendapat bantuan di sana. Terima kasih untuk waktunya Dr. Melinda, tenaga medis di NTT dan juga di studio Ibu Irma Suryani, anggota Komisi 9 DPR, fraksi Nasdem. Selamat sore Dr. Melinda, selamat sore Ibu Irma. Assalamualaikum. Selamat sore, terima kasih banyak Ibu Irma. Terima kasih Pak. Terima kasih.